gunung yang berpindah sejauh 3 km karena iman. Apakah iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung? Jawabannya iya. Ini adalah gunung yang berpindah sejauh 3 km karena iman. Begini ceritanya, pada abad ke-10, seorang khalifah Mesir berjumpa dengan seorang pastor bernama Abraham. Khalifah tersebut bertanya, "Pastor, di dalam Alkitabmu tertulis bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Apakah itu betul?" Pastor menjawab, "Ya." "Apakah kamu percaya iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung?" Pastor tersebut menjawab, "Iya." Lalu khalifah tersebut mengancam, "Aku memberikan kamu kesempatan 3 hari saja untuk memindahkan gunung Mokatam ini. Jika tidak, maka resikonya semua orang Kristen di Kairo akan dibunuh." Teman-teman bisa bayangkan gak? Sesuatu yang mustahil harus terjadi, kalau enggak nyawa sebagai taruhannya. Pastor segera mengumpulkan seluruh jemaatnya untuk berpuasa 3 hari 3 malam. Bahkan ternak mereka pun harus berpuasa. Dan pada hari terakhir, malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata kepada pastor tersebut, "Kamu jangan takut, gunung itu pasti akan pindah." Caranya, pastor harus mengundang khalifah tersebut dan menemukan seseorang yang bernama Simon yang hanya memiliki mata satu dan orangnya sangat baik dan sangat beriman. Simon ini terkenal memiliki hati yang sangat mulia. Dan mengapa matanya cuma satu? Karena ternyata Simon menerjemahkan Alkitab secara harafiah. Kalau matamu merusak engkau, maka harus dicungkil daripada tubuh masuk neraka. Menurut Simon, dia melakukan dosa. Akhirnya dia mencungkil salah satu matanya. Pada hari keempat, Pastor Abraham, Simon beserta dengan khalifah berada di gunung tersebut. Dan mereka berdoa selama 3 jam. Dan mereka berteriakan, "Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami," sebanyak 412 kali. Dan mujizat pun terjadi. Gunung itu mulai terangkat dan berpijak di dasarnya. Kemudian mereka terus berdoa dan pegunungan tersebut terus berpindah sejauh 3 km dari kota Kairo. Dan sampai si khalifah tersebut berkata, Stop, aku telah melihat bagaimana tangan Tuhan Allahmu yang punya kuasa sedang bekerja." Dan khalifah tersebut percaya dan dibaptis dengan nama Stefanus. Di tempat ini pun terjadi mujizat. Ketika mereka mendengar puji-pujian, mereka ingin didoakan dan ingin mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan dari tempat ini pun saya berdoa untuk jemaat yang akan dioperasi.